Halo, jumpa lagi teman-teman dengan saya pada video part yang kelima, di mana video part kelima ini kita akan membangun jaringan, yaitu jaringan di mana kita menggunakan server DHCP untuk mengganti yang sebelumnya pada video-video sebelumnya ini. Untuk setiap PC atau komputer yang saya gunakan itu menggunakan IP address statik, namun pada kesempatan video kali ini saya akan menggunakan DHCP atau IP address otomatis yang sudah kita setting melalui server DHCP-nya. Oke, langsung saja kita demokan. Oke, untuk yang pertama, teman-teman buatlah topologi jaringan membulat juga boleh, terserah teman-teman nyamannya gimana. Oke, saya menggunakan 5 buah PC dan satu buah switch servernya dulu, baru saya ke switch. Oke, nah ini teman-teman silakan diatur sesuai keinginan masing-masing. Oke, teman-teman. Jika sudah selesai diatur, silakan dicek kembali topologinya sudah benar atau belum. Saya melakukan penamaan pada server DHCP-nya terlebih dahulu. Oke, ini PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Oke, jika dirasa PC-nya sudah benar dan topologinya sudah benar, teman-teman silakan menghubungkan PC tersebut dengan kabel Cooper. Silakan hubungkan ke switch. Ini juga dihubungkan ke switch. Oke, lakukan hal yang sama. Sebentar, saya cek dulu. Untuk portnya sudah terisi semua, sisa 4/1 dengan 5/1. Oke, kita tambah port kembali di bagian fisikalnya. Dikarenakan jaringan LAN yang terhubung itu hanya 4 port, kita tambah port kembali itu dengan cara menonaktifkan bagian switch-nya. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita pergi ke mode fisikal, kita tambah kabel LAN yang baru, tambah 2. Kita hidupkan kembali, kita tunggu sampai komputernya hijau kembali. Oke, kita percepat saja. Oke, sudah terhubung kembali dengan switch-nya. Kita tinggal menghubungkan kembali dengan jaringan, connection, fast Ethernet 6/1, fast Ethernet 7/1. Oke, jika dirasa sudah rapi dan sudah nyaman dilihat, teman-teman tinggal melakukan penyetingan. Yang pertama, teman-teman hanya main di server atau di bagian perangkat server DHCP-nya saja. Yang harus diperhatikan yaitu service. Teman-teman pergi ke service, pergi ke DHCP, di-on-kan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai on. Oke, oke, kita ketik untuk start IP address. Start IP address ini merupakan salah satu eh, pendeklarasian IP yang nantinya akan kita deklarasi pada setiap komputer ini. Jadi, secara kesimpulannya, start IP address, jika kita ketik 1.2, maka IP address akan dimulai dengan DHCP 1.2 terlebih dahulu di bagian PC pertama. Dan jika DHCP dilakukan yang sama pada PC 2, 3, 4, dan 5, maka akan berkelanjutan 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dan 1.6 sampai maksimum dari komputer klien itu tercatat di bagian server DHCP-nya. Seperti itu teman-teman. Kita on-kan semua.
Saya ketik kembali 192.168.1.2. Maksudnya itu 255, 255, 255.0. Untuk jumlahnya saya buat 246. Oke, saya add. Oke, kita ubah saja server poolnya dikarenakan pool name-nya yang di bawah ini adalah server pool. Saya ubah juga untuk nama yang di bawah menjadi Kisco. Kisco. Oke, kita ketik ulang. Oke, teman-teman, kita save saja langsung. Oke. Nah, jika DHCP-nya sudah terdaftar, teman-teman, tinggal dicek kembali di bagian pool name-nya. Jika di pool name-nya ada Kisco dan ada start address-nya itu 192.168.2, itu berarti sudah terdaftar. Teman-teman tinggal melakukan pendeklarasian saja di bagian servernya terlebih dahulu. Saya pergi ke bagian desktop untuk melakukan deklarasi if konfigurasi. Oke, dikarenakan tadi start IP address-nya dari 192.168.1.2, maka untuk IP address yang kosong itu kita tidak boleh menggunakan 1.3 dikarenakan DHCP akan menggunakan IP address tersebut. Jadi kita menggunakan poin satu saja. Dikarenakan poin satu sengaja saya sisakan untuk alamat server dari DHCP-nya. Nah, dikarenakan DHCP yang perangkat DHCP pada server ini tidak dapat mendeklarasikan DHCP langsung pada server, kita perlu melakukan pendeklarasian if konfigurasi atau perlu melakukan pendeklarasian if terlebih dahulu, yaitu menambahkan if pada server dengan mode statik. Oke, untuk langkah yang ketiga, setelah melakukan penyetingan pada service mode DNS, kita on-kan kembali, DHCP-nya kita on-kan kembali, kita pergi ke, oh yang DNS-nya tadi di off-kan saja, kita pergi ke if configuration, kita cek kembali sudah dalam keadaan aktif semua. Kita lakukan langkah yang terakhir, yaitu mengubah seluruh mode IP address pada komputer klien itu ke mode DHCP. Kita klik DHCP. Oke, jika DHCP-nya sudah berhasil, maka akan ada tulisan DHCP request success. Kita lakukan hal yang sama pada seluruh PC. Oke, oke, sudah selesai teman-teman. Seluruh komputer klien saat ini itu dalam mode IP address DHCP, di mana IP address tersebut sudah kita setting untuk saling terhubung di dalam satu poin. Cara melakukan pengujiannya, mari kita melakukan pengujian PD terlebih dahulu. Oke, berhasil. PC 2 ke 3 berhasil. PC 3 ke 4 berhasil. Apakah PC pertama dapat terhubung ke server? Dapat terhubung. PC kelima dapat terhubung ke server. Dan juga seluruh hasilnya 100% berhasil, teman-teman. Itu dalam artian bahwa video part kelima ini berhasil dengan cara penyetingan yang berbeda pada IP address-nya. Jadi kesimpulan pada video yang kelima itu adalah penyetingan bahwa untuk melakukan penyetingan IP address yang tidak perlu dideklarasikan atau dalam mode statik, teman-teman hanya tinggal melakukan penambahan server DHCP untuk mendeklarasikan mode DHCP pada setiap komputer klien
dengan syarat-syarat seperti sebelumnya yang saya sampaikan bahwa lebih banyak bermain di server DHCP, terutama di bagian service DHCP. Kita tinggal mengatur sesuka hati kita ingin mulai dari mana, tinggal di-on-kan dengan membuat Kisco yang berbeda atau full name yang berbeda, lalu bermain di desktop dan mendeklarasikan IP address pada bagian server. Lalu yang langkah ketiga yaitu mengubah seluruh komputer klien menjadi DHCP. Seperti itu saja, teman-teman. Sekian video part kelima. Kita lanjut video part yang keenam. Eh, Bye-bye. Terima kasih. Selamat sore.